MK Saudara masih membuka pendaftaran sengketa Pilkada hingga 18 Desember mendatang termasuk untuk Pilkada Jakarta. KPU Jakarta hingga kini masih menunggu buku registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi sebelum menetapkan pemenang Pilgub Jakarta. Mahkamah Konstitusi masih membuka layanan pengajuan perselisihan Pilkada serentak 2024 hingga 18 Desember 2024 termasuk untuk wilayah Jakarta. Padahal, dalam Undang-Undang Pilkada, batas akhir pendaftaran perkara Pilkada paling lambat 3 hari setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi. Jika mengacu pada aturan 3 hari, masa pendaftaran sengketa Pilkada Jakarta sudah berakhir Rabu kemarin. Namun, menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani, MK masih membuka layanan pendaftaran hingga 18 Desember. Dalam keterangan tertulis, Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bagian penerimaan pendaftaran MK tetap akan menerima setiap pendaftaran. Soal apakah sudah melewati tenggang waktu 3 hari atau belum, maka itu Majelis Hakim MK yang akan menilai dan memutusnya. Anggota KPU Jakarta Dodi Wijaya menyebut saat ini KPU masih menunggu hasil registrasi perkara S di MK sebelum menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. KPU menegaskan penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat 3 hari setelah mendapat pemberitahuan dari MK. Akan menunggu penyampaian BRPK, yaitu buku registrasi perkara konstitusi dari MK kepada KPU, maka paling lama 3 hari kemudian KPU akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ya, sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU-nya, kami tetap harus menunggu BRPK dari Mahkamah Konstitusi untuk memastikan tidak adanya sengketa atau gugatan yang terregistrasi seperti itu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, permohonan pengajuan sengketa di MK paling lambat 3 hari kerja usai penetapan perolehan suara oleh KPU. Adapun perbaikan berkas juga dibolehkan maksimal 3 hari kerja sejak permohonan didaftarkan. Hal yang sama juga termuat dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pilkada. Hingga Rabu 11 Desember 2024 pukul 23.59, pasangan Ridwan Kamil Suswono serta Dharma Pangrekun Kunwardana belum mendaftarkan gugatan di MK. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana peluang pasangan calon di Pilgub Jakarta mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ketika MK telah membuka masa pendaftaran hingga 18 Desember nanti? Kami bahas bersama Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi 2003 hingga 2009. Selamat malam Pak Marwarar. Selamat malam. Ya, Pak Marwarar, ini jadi kami bingung nih kalau semalam 23.59 tidak ada pasangan lain di Pilkada Jakarta yang mendaftarkan perkara di Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan Pilkada. Tapi kemudian Hakim MK ini justru membuka kesempatan para calon untuk mengajukan gugatan sampai 18 Desember. Jadi sebenarnya pintu registrasinya ini masih terbuka apa sudah tertutup, Pak Marwara? Ya, jadi kalau ketentuannya bahwa permohonan sengketa itu diterima 3 hari setelah pengumuman KPU tentang hasil perolehan suara. Jadi apabila dikatakan tadi oleh Pak Asrulka itu bahwa masih dibuka kesempatan sampai tanggal 18, seandainya pun masuk nanti setelah melewati 3 hari, tentu itu maksudnya bahwa mereka secara formil baru akan menentukan dengan ketetapan atau kalau di pengadilan negeri penetapan yang menyatakan bahwa dia telah lewat waktu. Tentu saja dengan cara demikian dia memiliki kepastian secara tertulis yang ingin menjadi pedoman bagi mereka. Jadi bukan menggeser tenggat waktu yang ditentukan bahwa masuknya permohonan sengketa itu boleh melewati 3 hari setelah pengumuman. Tetapi formalitasnya akan ditentukan nanti bahwa kalau sudah lewat akan dituliskan dalam ketetapan MK bahwa permohonan itu telah melewati tenggat waktu yang ditentukan. Artinya kalaupun ada yang mengajukan,
Artinya kalau ada pun yang mengajukan nanti tetap diterima, tapi kemudian nanti ditolak karena sudah batas waktunya lewat dari 3 hari, begitu Pak Marwar? Bukan ditolak, namanya bahwa permohonannya itu tidak dapat diterima non fakir berkelar kalau telah melewati tenggat waktu. Saya kira ada kaitan ini barangkali dengan suatu bentuk dari ketetapannya harus tertulis sehingga mereka menunggu itu dia dimasukkan atau tidak dimasukkan, nanti baru ditetapkan secara tertulis bahwa memang di- telah tidak ada permohonan atau masuk telah melewati tenggat waktu. Saya kira demikian Tapi pandangan saya. Pak Marwara, tapi gini, mungkin ada juga publik yang takut nih, menduga-duga jangan-jangan nanti beda lagi pada saat diterima, kemudian artinya tadi tidak lewat tenggat waktu, artinya diterima begitu. Nah ini gimana untuk meyakinkan publik nih bahwa apa yang sudah ditetapkan KPU kemarin pemenangnya untuk 1 putaran ini kemudian tidak ada lagi yang dipermasalahkan karena memang sudah lewat untuk pengajuan gugatannya. Saya kira kan semua melakukan pengawasan, bukan hanya pasangan calon terpilih yang mengantisipasi ada tidaknya suatu permohonan seperti itu, tetapi juga publik, termasuk media. Tentu dia bisa mengungkapkan juga bahwa pada jam sekian tadi malam telah tertutup jangka waktu 3 hari yang dimaksud, dan ketika masuk kemudian ada satu ketetapan yang menyatakan diperbolehkan lagi permohonan itu, saya kira itu nanti akan terkontrol dengan sendirinya. Mahkamah Konstitusi tentu tidak akan mengambil risiko untuk mengambil suatu ketetapan atau keputusan yang keliru seperti itu dengan sengaja, karena memang akan menjadi suatu risiko yang boleh dikatakan melakukan pemihakan atau melakukan pemalsuan yang bisa berujung di perkara pidana. Saya kira tidak akan ada hal semacam itu. Oke, nah itu pun juga dari pihak KPU sendiri karena memang masih terbuka bagi MK, tadi menunggu sampai 18 Desember, artinya bagi KPU sendiri ini belum bisa menetapkan ya secara resmi pemenang untuk Pilkada Jakarta, karena kan kemarin baru hasil penetapan suara kan? Ya, jadi juga KPU tentu harus memiliki suatu bukti tertulis bahwa memang tidak ada permohonan yang dimajukan oleh pasangan calon yang tersisih di dalam perolehan suara itu. Oleh karena itu, pedoman yang disebutkan KPU tadi, buku register perkara konstitusi yang menentukan, kalau sudah dikirimkan itu nanti kepada KPU akan nampak di sana bahwa tidak ada permohonan pasangan calon nomor 1 sampai nomor 2 di Jakarta misalnya. Nomor berapa? Nomor 1 dengan 3 ya. Ya. Dua Pak. Ya, oleh karena itu mereka ingin sebenarnya suatu ya menghindari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu seperti itu, tetapi mereka safe tentu harus melihat buku register perkara konstitusi yang dikirimkan MK. Jika tidak ada di situ terdapat perkara sengketa pemilu kada Gubernur DKI Jakarta, maka sudah mereka menentukan pasangan calon terpilih secara definitif nantinya. Pak Marwar, ini kan dalam aturan di Undang-Undang MK kan, menurut undang-undang ini paling lama 3 hari kerja usai KPU menetapkan hasil perolehan suara. Nah ini kan kemudian dibuka sampai tanggal 18 Desember ya Pak Marwar. Nah tapi kemudian 3 hari kerja itu untuk perbaikan, misalnya kalau ada yang mendaftar. Nah ini mekanismenya gimana? Artinya tidak ada perbaikan ya kalaupun diterima begitu? Atau gimana? Atau langsung diputus atau? Kalau ada masuk setelah melewati tenggat itu, tentu langsung ketetapan MK itu akan menyatakan bahwa dia sudah lewat. Itu Jadi ketetapannya dalam sidang atau enggak? Harus perlu sidang enggak? saya kira tidak perlu sidang sebenarnya, karena mereka akan melihat itu nanti secara otomatis bisa terlihat itu. Tetapi saya kurang tahu praktek yang ada sekarang bagi mereka, bagaimana mereka akan memutuskan sikap seperti itu. Tetapi dalam ketentuan dan praktek yang lalu tidak perlu demikian. Secara tertulis boleh dikeluarkan, tetapi tidak perlu dengan suatu sidang. Tetapi saya kurang tahu perkembangan terakhir, apakah mereka menetapkan aturan main yang baru. Oke, artinya itu dikembalikan lagi ke Hakim MK ya, apakah mau tetap
disidangkan atau enggak ya kalau Ya. diterima permohonannya di luar dari tanggal 3 hari itu? Iya, betul. Kalau gitu penegasan lagi nih Pak Marwara. Jadi kalau tenggat waktu lebih dari 3 hari tetap diterima, tapi kemudian peluang untuk diteruskan tidak ya karena melewati tenggat waktu, ini penegasan. Tidak akan terjadi lah karena semua perlawanan tentu akan dilakukan secara frontal seperti itu karena tentu saja sikap yang demikian melanggar ketentuan perundang-undangan yang sudah tegas menuliskan itu dan semua pihak sudah memperoleh ketentuan ini dan memahaminya secara sama bahwa pelaksanaannya mereka memutuskan dalam administrasi tertentu yaitu membutuhkan juga suatu ketentuan ada di dalam buku yang dimaksudkan membuka kesempatan tadi sampai tanggal 18 menurut pemahaman saya adalah bagi daerah-daerah yang pengumuman KPU-nya tentu masih terbuka untuk kemungkinan 3 hari mengajukan permohonan sengketa pemilu kada itu. Oh oke, jadi artinya bukan hanya khusus untuk provinsi atau kabupaten kota tertentu, tapi memang karena ada kabupaten kota atau provinsi yang masih dalam proses penghitungan makanya dibuka sampai 18 betul. Desember gitu ya Pak Marwara ya? Betul, ya. Agar tidak terjadi simpang siur nih di publik ini karena mempertanyakan kok kemarin sudah ditutup 2359 nggak ada yang daftar tapi kemudian ada berita seperti ini jadi tanda tanya bagi publik juga. Ya, kalau untuk DKI saya kira sudah definitif bahwa kemarin tenggat waktunya sudah terlewati, tidak perlu lagi saya kira dikhawatirkan. Tetapi bahwa KPU membutuhkan suatu data tertulis untuk memutuskan nanti dalam ketetapan KPU tentang pasangan calon terpilih itu adalah teknis dari mereka sendiri saya kira. Pak, tadi juga dari pihak anggota KPU sebelum menetapkan kan mereka harus menerima DRPK ya, buku registrasi perkara dari Mahkamah Konstitusi ya? Buku register perkara konstitusi namanya. Oke, itu diterimanya kapan? Setelah tanggal 18 Desember atau secepatnya? Ya saya kira tadi apa yang disebutkan Pak itu anggota MK itu, saya lupa namanya tadi itu bahwa dia dibuka sampai tanggal 18, tentu saja mereka teknisnya sekarang apakah semuanya dilewati tenggatnya baru dikirimkan buku register perkara konstitusi itu kepada KPU, saya kurang tahu sekarang teknis mereka. Tetapi itu adalah tentu kebijakan-kebijakan untuk kepastian hukum secara tertulis. Oke, dan itu tinggal dari MK kapan mau diberikannya ya ke KPU ya? Apakah sebelum 18 atau setelah 18 itu dikembalikan lagi gitu ya Pak Marwara ya? Ya, dikembalikan. Baik. Ya, betul. Oke, Pak Marwara Siahaan, Hakim Konstitusi 2003-2009, terima kasih untuk pandangannya Pak.